Juliana hadir, Pak. Oke. Yunia Sari? Ada? Belum. Zaki? Zaki Kurniawan hadir, Pak. Oke. Tuh, Yunia Sari ini kan untuk tugas ya, ya. Mbak Yunia Sari enggak sebetulnya gimana ini? Saya itu tadi. Rumahnya mana Mbak Yunia? Tugasnya sampai sekarang juga belum mengumpulkan. Ya, bisa kita mulai. Oke, kita. Siapa? Oke. Jadi kita sampai menginjak pada modul yang keempat. Jadi modul yang keempat ini tentang perpangkatan penarikan akar pada bilangan bulat dan sistem bilangan Romawi. Jadi kalau dikatakan tentang perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang menurut banyaknya pangkat. Jadi perpangkatan itu adalah perkalian berulang menurut banyaknya pangkat. Dari kegiatan yang pertama, kegiatan belajar pertama yaitu perpangkatan, penarikan akar bilangan bulat dan penggunanya. A yaitu perpangkatan dan penarikan akar pada bilangan bulat. Yang pertama perpangkatan. Jadi saya ulangi, perpangkatan adalah perkalian berulang-ulang menurut banyaknya pangkat. Misalnya kalau kita mempunyai 2 pangkat 3. Karena 3, duanya ada 3, berarti 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 3 suku ya. 4 pangkat 2, berarti 4 kali 4. Perpangkatan. 7 pangkat 3 ya, 7 kali 7 kali. Jadi perkalian menurut banyaknya pangkat. Terus sifat-sifat yang digunakan dalam perpangkatan, sifat perkalian bilangan berpangkat. Sifat berpangkat. Jadi kalau kita menuliskan contohnya, misalnya A pangkat N dikali A pangkat N dikali A pangkat N berarti A pangkat 3N. Jadi 3 pangkat 3-nya. N-nya berapa jumlahnya? Kemudian yang kedua adalah sifat pembagian bilangan berpangkat. Jadi misalnya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 1, tinggal jumlah pangkatnya. Jadi perpangkatan adalah menjumlah pangkatnya berapa jumlahnya. Pembagian itu mengurangi pangkat. Mengurangi pangkat. Yang C adalah sifat distributif perpangkatan terhadap perkalian. Pangkatan terhadap perkalian. Kalau kita tunjukkan sambil melihat bukunya ya, jadi Anda lihat aja bukunya aja nih, lihat dalam halaman 4.4. 4.4. Saya ulangi lagi, yang pertama tadi adalah bentuk perpangkatan. Kita lihat contoh halaman 4.4 paling bawah. 2 pangkat 5. Ya.
Halo, Hartini. Hadir, Pak. Tadi Oh iya, sinyalnya ya nanti kosong. nanti dianu lagi tidak apa-apa, nanti dicek lagi. Iya. Nanti kalau Yuniasari hadir, Pak. ya, nanti tak cek lagi. Siapa itu yang hadir? Yuniasari, Pak. Yuniasari. Ya, Pak, sama Hartini, Pak, hadir. Oh, Yuniasari sama Hartini. Tadi udah masuk. Yuniasari sama Hartini. Iya, Pak. Tadi udah masuk, Oke. terus ini sinyalnya bermasalah. Kalau Mbak Hartini, Yuniasari gimana ini? Jangan numpuk tugas ya? Belum? Apanya, Pak? Belum, Tugas Pak. satu jangan numpuk kan? Halo? Nggak dengar, Pak, ini. Tugas yang pertama dulu jangan numpukkan belum? Belum, Oh. Pak. Kalau saya sudah, Pak. Kalau saya Hartini sudah. Nah, enggak, Yuniasari. Kalau Mbak Yuni nggak tahu. Yuniasari belum, Pak. Oh, belum lah. Gimana itu Pak? Lagi bulan. Nanti kosong nilainya, halamannya mana? Oke, kita lanjutkan lagi. Ya tadi yang saya ulangi tentang pangkat. Jadi ya saya ulangi 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 sama 4 kali ya. Lihat halaman tadi ya, halaman 4.4 tadi. Paling bawah, Anda perhatikan. Ada 2 pangkat 5 dibaca, 2 dipangkatkan 5. Atau diingat 2 pangkat 5, ya kan? Lihat di halaman 4.4. 2 disebut bilangan pokok. Jadi angka 2 disebut bilangan pokok. Bilangan yang dipangkatkan atau bilangan yang dipangkatkan. Dan 5 disebut pangkat atau eksponen. Jadi saya ulangi, 2 pangkat 5-nya 2 bilangan pokok. 5-nya adalah eksponen atau pangkatnya. Pangkat dari 2. Dari sini kita simpulkan bahwa jika suatu perkalian berulang mempunyai B faktor dan faktor sama yaitu A, maka bentuk perkaliannya dapat ditulis sebagai berikut. A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak B suku, maka A pangkat B. Jadi A pangkat B. Jadi jumlahnya berapa itu tergantung jumlahnya. Sehingga secara umum kita peroleh definisi perjanjian atau kesepakatan untuk perpangkatan. A pangkat B adalah perkalian berulang yang mempunyai B faktor. Dan tiap-tiap faktor sama dengan A. Lalu bawahnya ada contoh. 1000. Nolnya 3, berarti 10 pangkat 3. 1 juta, nolnya 6, berarti 10 pangkat 6. Nolnya 9. 1 miliar, berarti 10 pangkat 9. Jadi kalau kelipatan 10 itu mudah, pangkatnya tinggal ngitung banyaknya 0 ya. Oke. Banyaknya 0. Terus tadi ada sifat-sifatnya, sifat-sifat berpangkatan. Yang pertama sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah itu bawahnya itu contoh langsung. A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Jadi kalau A kali A berarti 2 faktor. A kali A kali A kali A berarti 3 faktor. Kalau dijumlahkan menjadi 5 faktor. Berarti A pangkat 5. Ya. Itu sifat perkalian berpangkat. Terus sebaliknya. Berarti A pangkat M dikali A pangkat N.
A-nya M faktor, yang kedua A-nya N faktor, berarti M dikali N. Berarti ditambah jumlah pangkatnya berapa? Jadi A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Berapa? A pangkat? 5. 5. Mengapa bukan 6? Perpangkatan kalau jumlahnya pangkatnya. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5. Jadi 3 pangkat 9. Berapa? 9. 9. Bukan 3 kali 5 dibagi enggak. Karek jumlah pangkatnya gitu. Jelas ya? Jadi lo perpangkatan itu kalau tinggal jumlah pangkatnya. Pangkatnya berapa? Contoh halaman 47. 47. Anda suruh ngitung. X pangkat 3, Y pangkat 2 dikali X pangkat 4, Y pangkat 3. Hasilnya berapa? Hingga nanti X dikumpulkan dengan X yang pertama di pangkatnya 3, X yang kedua pangkatnya 4. Kalau kita jumlahkan X pangkat 7. Sedangkan Y-nya pangkat 2 dijumlah dengan Y pangkat 3, 2 tambah 3, 5. Berarti X pangkat 3, Y pangkat 2 kali X pangkat 4 dikali Y pangkat 3 sama dengan hasilnya X pangkat 7, Y pangkat 5. Ya kan? Oke. Kalau pembagian itu berarti ngurangi pangkat. Halaman 47, 4.7 Anda lihat itu contohnya. X pangkat 5, Y pangkat 3 dibagi X pangkat 2, Y pangkat 1 atau 1. X-nya 5 dibagi 2, berarti bukan 2,5, bukan. Jadi X 5 dikurangi 2, berarti X pangkat 3, Y pangkat 3 dikurangi Y pangkat 1, berarti 3 kurangi 1, 2. Berarti X pangkat 5 kali Y pangkat 3 dibagi X pangkat 2, Y sama dengan X pangkat 3, Y pangkat 2. Kesimpulannya bahwa untuk perkalian itu, perkalian bilangan pangkat adalah jumlah pangkat. Ya, pembagian bilangan berpangkat adalah ngurangi pangkat. Nanti. Assalamualaikum. Pak. Ada pertanyaan? Lanjut. Halo, Pak. Assalamualaikum. Ya. Maaf, Pak, saya terlambat masuk. Julia Sanggarwati, Pak, absen nomor 15. Nomor 15, Pak. Ya, coba. Iya. 5. Tadi saya sudah minta diizinkan. Instruksi, Pak. Oh ya, 15 ya. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Terima kasih. Ya, Yulia, oke. Iya. Siapa nih? Halo. Saya, Pak. Nomor Absen 9, Pak. Esti Putri. Oh, dan ya, Esti Putri. Utami. Ya, Esti Putri Utami, Pak. Ya, Esti Putri Utami, oke. Ayu Siapa Prameswari. lagi? Ayu Prameswari. Ayu ya? Sama ya, Ayu. Oke. Oke. Fadila belum? Belum. Oke, lanjut. Hadir, Pak. Ya, siapa? Fadila Nina Putri hadir, Pak. Fadila? Iya. Oh, ya, oke. Jadi mau masuk ya? Iya, Oke. Pak. Oke, ya lanjut. Sifat eksponen negatif. Halaman 4.8 paling bawah.
Contoh langsung rumus saja. A pangkat M dibagi A pangkat N. Berarti A-nya sama, bilang pokoknya sama, pangkatnya dikurangi. A pangkat M dikurangi N. Jadi M harus lebih besar daripada N. Tapi kalau M kurang dari N, maka kita peroleh A pangkat 4 dibagi A pangkat 7, 4 dikurangi 7. A pangkat 3. Min 3. Kurang ya, itu kurang negatif ya saya. Jadi A pangkat 4 dibagi A pangkat 7 adalah A pangkat negatif 3. Kalau ditulis dalam pangkat tidak berpangkat, berarti seper A pangkat 3. Jadi pangkat min itu artinya seper. Jadi kalau 2 pangkat negatif 1 sama dengan berapa? 2 negatif 1 sama dengan 2 pangkat seper 2 atau setengah ya kan? Nggih. Jadi pangkat min itu artinya seper. 3 pangkat min 2 berapa? Ya, 1/9. 3 1/9. pangkat 2. 1/9. Ya, ingat, pangkat negatif bukan negatif sebenarnya, artinya seper. Pangkat negatif adalah seper, contohnya lagi. Ya, A pangkat min 1, ya seper A pangkat 1 sama dengan seper A. Jadi pangkat negatif artinya seper. Jadi misalnya kalau A pangkat 3 pangkat min 3, seper A pangkat 3. Contohnya itu, halamannya itu halaman, Anda lihat halaman 4.9. A di pangkat 4 dibagi A pangkat 7. Berarti A ning dhuwur 4, A ning dhuwur 7. Jadi kalau A papat dikurangi 7 berarti kurang A pangkat negatif 3 itu kalau ditulis dalam bilangan yang tidak pakai negatif seper A pangkat 3. Jadi pangkat negatif bukan negatif sebenarnya seper bilangan itu. Disimpulkan bahwa A pangkat min N adalah seper A pangkat N. 4.9. Terus sifat bilangan 0. Sifat bilangan 0 dalam perpangkatan. Bilangan 0 menimbulkan 3 hal dalam perpangkatan. 0 pangkat A pangkat 0, dan 0 pangkat 0. Nah, hati-hati itu. Setiap bilangan dipangkatkan 0, hasilnya berapa? 1. Nah, jadi kuabe angka nek dipangkatke 0, hasilnya tetap 1. Contoh, A pangkat 0 ya 1. 3 pangkat 0 ya 1. 5 pangkat 0 1. Jadi semua bilangan pangkat 0 hasilnya 1. Lihat definisi bawahnya itu. Semua bilangan pangkat 0 hasilnya 1. Paling bawah contoh lagi. 5 dibagi 5, 1. 7 dibagi 7 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 3, 1. A pangkat B dibagi A pangkat B, 1. Dan sebagainya. Berarti tinggal mengurangi pangkat A pangkat B dibagi A pangkat C, berarti A pangkat B dikurangi C, dan seterusnya. Banyak contohnya ya itu. Halaman 410. Terus penarikan akar. Dalam modul 2 diperhatikan penarikan akar. Penarikan akar. Contoh halaman 14. 14 paling bawah. 16 dan 4. Relasi kuadrat dari 4 adalah kuadrat dari 2. 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4. Nah, ini kalau ditulis dalam berpangkatan, untuk akar jadi 4 sama dengan 2 pangkat 2, 9 2, 3 pangkat 2, 16 4 pangkat 2, dan seterusnya. Ini contohnya dalam
perpangkatan. Akar. Akar dari 25 ya menjadi bilangan yang kuadratnya sama dengan 25. Tentunya adalah 5. Berarti akar 25 sama dengan 5. Sebab nek 5 dipangkat loro hasilnya padha karo selawe. Ya. Akar 366. Sebab 6 nek dipangkat loro hasilnya 36. Akar 49 7, 4, 5 itu ya. Akar 49 itu 7, sebab 7 dipangkatkan 2, 49. Jadi itu angkanya berbeda ya. Nah, contoh yang lain lagi halaman 413 itu. 413. Proses pemfaktoran sebuah bilangan menjadi 2 faktor, 3 faktor atau lebih faktor-faktor yang sama meliputi pembagian pangkat lebih pangkatnya oleh 2, oleh 3, dan seterusnya. Contoh akar pangkat 3 dari 9 sama dengan akar 9. Akar 9 adalah 3 kali 3. Jadi akar pangkat 3 dari 3 adalah 3 dikurangi 2. 2 dikurangi 2, 1. Berarti 3 pangkat 1, 0. Atau 3 pangkat 1. 3 pangkat 0 adalah 1. Puncak penagihan akar ya. Penerapan bilangan bulat dalam masalah sehari-hari, misalnya mengerti tentang persoalan, merencanakan penyelesaian, melaksanakan penyelesaian, memeriksa kembali. Jadi itu ya. Jadi kalau kita lihat, mengerti persoalan, merencanakan penyelesaian, melaksanakan penyelesaian, merencanakan, melaksanakan, dan memeriksa. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, itu nanti latihannya. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan untuk kegiatan belajar 1? Sementara mboten, Pak. Betul? Jadi diperhatikan contoh-contohnya mudah semua itu ya. Nggih. Mudah semua itu kalau kita lihat di situ. Oke, ini untuk untuk latihan coba kita lihat formatif 1 ya. Oke, formatif 1. Halaman 423. Kerjakan dulu nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke, kalau latihannya ada kalian formatif bersama-sama. Kalau latihan ini sudah ada contoh-contohnya, ada kalau kunci jawabannya kan tidak masalah latihan, tapi yang formatif saja. Oke, kerjakan dulu, saya berikan waktu 10 menit. Nanti dikerjakan sama-sama.
Sudah ini ya, sudah kita coba ya. Kita cek dulu ya. Kerjakan satu-satu coba. Aperti. Oh, aperti. Ada Mbak Wen? Halo. Enten Pak, harusnya ada Pak. Oh, udah ada, sudah ditinggal dulu. Ada nih Pak, harusnya. Mungkin udah sinyalnya udah masuk. Nggih, biasanya sinyal nih Pak. Oh. Ya, Mbak Evi aja dulu, Mbak Evi. Nomor 1. Ya Pak. Nomor 1 ya Dalam, Pak. Pak. Pak, Bu Afir sudah ada gimana Pak? Saya Pak Bu Afir Pak. Ada. Ada Bu Afir. Dalam, Pak. Sampun nyambung, Pak. Oke, ya nomor 1, Mbak. Oke. Nomor setunggal nggih, Pak. Bila A dan B bilangan-bilangan bulat, maka A pangkat 5
B pangkat 3 kali A pangkat 2 B pangkat 2. Jawabannya yang D, Pak. A pangkat 7 B pangkat 5. Ya, berarti A-nya itu 5 tambah 2 ya. J. Jadi loro ora dipinggil 7. B ini 3 tambah loro 5. Berarti A pangkat 7 B pangkat 5. Ya, jadi menjumlah pangkat ya. Menjumlah pangkat. Oke, Oke, jadi Pak. A pangkat 5 tambah 2, B 3 tambah 2. Ya. Oke. Yang nomor 2, Mbak Evi Widya Stuti. Ya, Pak. Oh. Penyelesaian dari dalam kurung X pangkat 4 Y pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y pangkat 4 dibagi XY kuadrat adalah jawaban yang B, Pak. X pangkat 3Y ditambah 3XY kuadrat. Ya. Berarti kita ambilkan di pangkat dikurangi pangkat T. Ya. Dikurangi pangkat T. Berarti kalau yang pertama itu dikurangi pangkat T tadi, dikeluarkan pangkatnya dari X, berarti X pangkat 2, dikeluarkan, tinggal X pangkat 2 kurangi 1, berarti X pangkat 1, Y-nya dijumlah 7. Jadi yang pertama itu dibagi dulu. Yang depan ya, X pangkat 4, Y pangkat 3 itu dibagi Y pangkat 2. Berarti ini dikurangi 4 kurangi 1 telu. 1, 3, Y-nya pangkat 3 dikurangi Y pangkat 2, Y. Ya. Yang belakang 3-nya tetap ya kan? X-nya 2 dikurangi 1, Y-nya 4 dikurangi 2. Ya, betul. Nah, ya. Makasih, Pak. Ya. Mbak Anggreni. Oke, Pak. Nomor 3. Jika 8 pangkat 5 kali 125 pangkat 5 sama dengan 10X, maka X sama dengan C 15, Pak. Ya, itu asalnya dari 8 pangkat 5. Itu diubah dulu menjadi bentuk faktor ya. Oke. Jadi 23 pangkat 5. Nah, dikalikan hasil 125 pangkat 5 niku 53. Jadi 15 ya. Nggih, Pak. 2 pangkat 15 ya. kali 5 pangkat 15. Ya. Oke. Terus 2 dikali 5 pangkat 15 sama dengan 10 pangkat 15. Ya, jadi 15 X-nya. Ya, oke. Berikutnya ya. Mbak Anissa. Oke, Pak. Nomor 4, 12 pangkat 2 dibagi 4 sama dengan X pangkat 2. Dengan X sama dengan D, 6, Pak. Nah, itu caranya gimana itu? 3 kali 4 pangkat 2, itu kan 12 pangkat dibagi. Itu dibagi 4, itu sama dengan 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Yang tadi dalam kurung 3 kali 4 itu dipecah ya, Pak? Ya, betul. Sama dengan dikelompokkan 4 dengan 4. Jadi 3 pangkat 2 dikali 4. Terus 4-nya dibagi sama dengan 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Lalu kita dipeng 3 kali 2, 6, terus dipangkatkan 2. Ya, berarti X-nya berarti 6 ya? Iya, Pak. Oke, ya. Oke. Alian, Eva, Febriana. Ya, saya, Pak. Ya. Jika 164 dibagi 82 sama dengan X pangkat 5, maka X sama dengan 4 pangkat 5. C, Pak. Itu Anda enggak terasa kalau soalnya salah?
Gimana? Soalnya itu harusnya salah itu. Iya. Sing benar, ini betulkan saja itu salah ketik itu. Ya. Bukan 164. 16 pangkat 16 pangkat 4. Terus lorone enggak 8 pangkat 2 gitu loh. Tahu? Iya, Pak. Soal. Iya. Nah, jadi saya ulangi 16 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 2 ya kan? Jadi betulkan saja itu keliru tuh. Keliru. Jadi 16 itu nanti diganti 2 pangkat 4 dikurung pangkat ke papat neh. Itu ngerti lah. Jadi pangkatnya 16 itu 16 kan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 4 kan? Betul? Iya kan? Jadi 16 itu adalah 2 pangkat 4. 2 itu dipangkatkan 4. Dikurung jadi 2 pangkat 4, pangkat 4 jadi 2 pangkat 8. Ya? Terus yang 2 pangkat 3 itu artinya 8 itu 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, 8. Iya enggak? Jadi 2 pangkat 3, 3 kali 2 berapa? 6. Berarti 2 pangkat 8 dikurangi 2 pangkat 6. 2 pangkat 8 dikurangi 6 berapa? 2 pangkat 2. Iya kan? 2 pangkat 2 itu nek dijadikan angka ora apa-apa kan? Udah? Ada pertanyaan enggak? Ayo. Saya ulangi. 16 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 2. 16 ini diganti bilangan pokok 2 kan 2 pangkat 4. Betul? Halo. Iya, Pak. Nah, ini 2 pangkat 4 dikalikan dhuwur njaba kurung papat berarti kan loro papat karo papat iki jumlah dadi 8, ya kan? Oh iya. Ngerti lho? Papat tambah papat kan 8. Iya. Nggih. Oh, buri. 2 kali 2. Nah. Terus 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 ini jadi 3. 3 kali. Iya, Iya, Pak. terus yang kurang loro. Berarti kan berapa? 6. Ya kan? 2 pangkat 2 6. Terus dipengke 8 pangkat loro dikurangi loro pangkat 6. Loro pangkat 4. Loro pangkat iki loro pangkat loro. Hasilnya loro pangkat loro. Nek dadi angka 4 gitu loh. Ya, dicek dulu. Ayu sudah tadi. Ayu belum ya? Ya, Ayu. Prameswari. Oke. Ayu. Akar 1296 adalah D26. Akar dari berapa? 16 yang dikuadrasi tandanya kuwi. 9, 16, 24, 36. 36. 36 kali 36 betul. 1296. Betul? Iya. Ya? Coba kalikan lagi. 36 kali 36 itu betul enggak? 1296. Betul. Oh, betul. Berarti yang tandanya yang do ya. Do. Nomor berikutnya, nomor 7. Bagian. Kesalahan konsep sering terjadi pada penarikan akar di antaranya apa? Seperti di modul 4.14 yang F. Biasanya ini akarnya 9, 3. Akarnya 4 ini loro gitu ya. Artinya keliru. Yang betul ada plus minusnya. Sebab
akarnya 25 itu belum 5 kebetulannya 5 dikuadratkan ya 25 dah. Ya. Negatif 5 dikuadratkan ya 25. Berarti ada dua bentuk. Jadi akarnya 4 itu 2 plus minus 2. Akarnya 9 plus minus 3. 3 dikuadratkan dan min 3 dikuadratkan sama. Jadi kesalahan konsep di situ. Tapi biasanya kita gunakan yang positif saja ya, yang gampang itu. Tapi nanti dicari himpunan penyelesaiannya ada dua. Ada plus minus, yang satu positif, yang satu negatif. Jika negatif yang dikuadratkan tetap positif ya kan? Plus minus 5. Tetap negatif 5 kuadratnya 5. Dan 5 kuadratnya juga 25. Nah, ya, jadi A. Hermawati. Pak, jika volume kubus adalah 16 meter, maka panjang rusuknya nampak. Ya, jadi angka bagian dari 216. 216 itu berarti kan akar pangkat 3. Bukan akar pangkat, berarti pangkat 3 dari 6. 6 kali 6 kali 6 ya. 216 ya, betul. Mbak Eni, Putri. Ini Putri. Mbak Eni Putri, yang siapa? Ada? Mbak Esti. Esti Putri, Esti. Kecil, Pak. Oke. Itu ada, Pak, tapi suaranya kecil. Oh ya udah, pindah deh. Pindah deh. Halo. Fadila. Fadila. Ada Fadila. Enggak ada, ya ini suaranya enggak ada. Fitriani. Halo? Ada Pak Fitriani. Ya. Nomor 9 ya Pak. Ya. Ada dua bilangan yang jumlahnya 24. Bilangan yang satu adalah 2 kali bilangan yang lainnya. Tentukanlah kedua bilangan itu. Kalimat matematikanya adalah yang do, n ditambah 2n sama dengan 24. Ya, jadi n yang satu berdua berarti 2n. Kalau n ditambah 2n berarti otomatis kan 24. Kalau dicari n-nya berarti 3n. Kalau diganti angka n-nya itu berapa? N-nya diganti berapa itu? 8, Pak. 8 ya. 8 2 kali 8 8 tambah 8 19 kali 8 ya. 8, betul. Harlina. Iya, Pak. Harlina ya. Harlina, Pak. Harlina ya. Iya, Pak. Bro. Nomor 10 ya, Pak. Ya. Ibu Tati mempunyai uang sebesar Rp210.000. Uang itu dibagikan sama banyaknya kepada 3 anaknya. Oleh salah seorang anaknya, uang itu diberi 2 pasang sepatu sehingga uangnya habis. Harga sepasang sepatu itu titik-titik. Berapa? 35.000, Pak. 35.000. 35 atau 45? 10.000. Uangnya dibagikan sama banyaknya kepada ketiga anaknya. Terus oleh salah satu anaknya itu dibelikan 2 pasang sepatu. Berarti harga sepatu berapa? Tadi berapa?
35 atau 45? 35, Pak. 35, Pak. Ya. Betul ya. 35. Oke. Jadi itu tadi tentang perpangkatan ya. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya lagi. Bentuk KB yang kedua tuh, ini Anda mengenal istilah bilangan Romawi. Biasanya ini saya lagi Romawi sok kangelan. Romawi. Pak, mohon maaf sebelum dilanjutkan boleh tanya Ya. Pak. Ya. Saya Hartini Pak. Yang itu nomor 2 dari tes formatif 1 yang penyelesaian dari X4, Y3 itu saya belum paham gitu loh. Oh, yang nomor berapa tadi, Mbak? Nomor 3. Nomor 2, penyelesaian dari X4, Tadi Y. belum paham. Ini ya. Sekarang Anda lihat dalam kurungnya itu ada apa? X pangkat 4, Y pangkat 3 ya, depan ya. Iya, Pak. Depan dulu. Sekarang dibagi dulu, bagi itu dikurangi dah. Jadi X pangkat 4 dikurangi X pangkat 1. X itu berarti X-nya pangkat 1 ya? Berarti 4 kurangi 1 berapa? 4 kurangi 1. 3. Ya dah? Y-nya itu toh, Pak. Yang Y-nya kan enggak, depan dulu yang depan. Depan dibagi yang di luar. Dalam kurung. Ya, X pangkat 4 dikurangi X. Pangkatnya ya, dikurangi pangkatnya. 4 kurangi 1 kan 3 dah. Itu yang belakang, yang Y pangkat 3 dikurangi Y pangkat 2 ya. 3 dikurangi 2, 1. Berarti X pangkat 3 Y. B itu betul ya, ditambah. 3Y. 3-nya tetap. Terus X pangkat 2 dikurangi X. Berarti tinggal X pangkat 1, berarti X dah. Ya dah? Masih bingung Pak saya. Bingung? Nggih, Pak, masih bingung itu. Gini ya, gampangannya ini weh. Nggih. Anda lihat, dikeluarkan saja X-nya ya, dikeluarkan X-nya, X pangkat 4, dikeluarkan X-nya pangkat 1, dikeluarkan pangkat 1 dulu. Jika siji ya. Gon kurungi jika siji kabeh. Ngerti dong? Oh, dengan dikelompok-kelompoknya gitu ya, Pak? Ya, dikelompoknya orang maksudnya. Jadi ini loh, dikelompoknya ditoknya X pangkat 4, ya X pangkat 2 ini ditoknya X. Jadi kok toknya siji ya, 1. Pangkat 4. Kita tinggal X pangkat 3 dan X pangkat 1 lah. Ya. Terus kuwi dinyuto iki kuwi ra entek. Berarti X pangkat 3 terus X-nya yang kedua, X-nya 1 ya kan. Gini aja nek bingungin aja, sudah gini. X pangkat 4 dikurangi X pangkat 1 dibagi X pangkat 1 itu berapa? Oh iya, X pangkat 1. X pangkat 3 lah? Nggih. Dikurangi loh, karena bagi juga pangkat. Jadi bagi juga pangkat, kali ada nambah pangkat. Paham belum? Nggih, Pak. Terus Y-nya di depan tuh ada 1, di luar kurung ada 1, berarti kan 2 dikurangi 1, 1. X3 dikurangi 2, berarti kan 2, 1 kan? Iya. Y pangkat 3 dikurangi Y pangkat 2, itu kan Y pangkat 1. Berarti X pangkat 3, Y pangkat 1 tambah dulu ya. 3. 3-nya tetap ragu ngomong. Terus 3X itu X-nya dibagi yang di luar habis. Ya. Iya, Pak. Tinggal 1. X pangkat 2 dikurangi X tinggal 1. Terus Y-nya pangkat 3-nya itu pangkat 4 dikurangi Y pangkat 2, Y pangkat 2. Berarti X pangkat 3Y ditambah 3X Y pangkat 2. Loh gitu loh. Oh, nggih, Pak. Ya aku sudah ada nek karo adine ya. Nggih. Karo adine malah bingung. Nggih, Pak, matur nuwun. Ya, oke, kita lanjut.
Tadi mengenal bilangan Romawi. Mengantar, kemudian lambang bilangan Romawi. Mengubah bilangan ke dalam bilangan Romawi dan sebaliknya. Terus mengubah bilangan desimal menjadi bilangan Romawi. Yang kedua, mengubah bilangan Romawi ke desimal. Selesai itu nanti pemakaian bilangan Romawi kehidupan sehari-hari. Lihat dalam modul, biar ketok ya. Halaman 4, langsung saja halaman 4, 27. 27. 1 Romawinya seperti I ya. Betul ya? Langsung aja. X berarti 10 ya. 10. C 100. 100 itu C Romawinya. Nah 1000 M. Jadi X 10 C 100 gitu. Kemudian ngerok 5 seperti centang ya 5. V. L 50. D 500. Terus ya strip di sini adalah kali 1000, kalikan 1000, kalikan 1000. Contoh Anda lihat bawahnya itu. Halaman 427. Ini ada X centang II ya kan? Untuk puluhannya di depan itu ada 10. Terus belakangnya centang itu 5 ya kan? Terus ada II berarti 11. 10 tambah 5 tambah 1 berarti 17. Jadi nulisnya huruf Romawi seperti contoh X centang 11. Jelas ya? Iya. Nah, contoh yang kedua Anda lihat lagi. M, C, X centang. M memang 1000. Ditambah 100. C bisa 100 loro. 100. IK 10, PN 5. Berarti 1215. Nulisnya seperti MCC XP. XP. Iya Pak, itu mudah. Bila angka terdiri dari 2 lambang pokok, maka nilai angka tersebut, Anda lihat, yaitu dibuat seperti ini, halaman 428. Nah, ini contohnya seperti ini. Sama dengan jumlah nilai kedua lambang bilangan itu, jika lambang-lambangnya mempunyai nilai yang menurun, kita ke kanan. Nilai paling tinggi terletak di sebelah kiri. Langsung aja contoh-contohnya kita lihat. Misalnya ini. Angka 4. 4 ini yang Romawi, linggu nyudo ngarep P, bukan buri. Ya beda. Jadi I-nya kalau ngarep P. Berarti mengurangi. Jadi 5 itu kan centang. Dikurangi 1 berarti 1 kurang centang. Ditambah centang itu adalah 4. Romawinya ya. 9 itu lah 10 kurangi 1. Linggung kurangi ngarep. I-nya ngarep, I berkali itu ya. X. Nah, berarti 9. Nah, XL. XL ini berarti kan saya sudah 10. 40. Halaman 428 tuh, lihat. Dan seterusnya sampai bawah itu pelajari sendiri. Sekarang yang agak besar aja, yang agak besar. Agak besar. Kalau kurang dari 4 itu bisa ditulis langsung. Contohnya 13. 13 berarti X 111 atau I telu berarti 13. Iya kan? Nulisnya seperti itu. 120 itu kurang dari 3 kali. Jadi 100 ditambah 20. Nulisnya 20-nya kali belakang. C X ya seperti itu.
Terus ya ditulis II untuk yang kali itu atau X ya itu bukan sama dengan 8. Itu melainkan II X itu tidak mempunyai arti. Tidak mempunyai arti. XL tidak sama dengan 30, salah. Tidak punya arti. Jadi itu tidak ada artinya. 70 X 3 terus T itu tidak boleh. Tidak punya arti. Lanjut lagi yang paling pokok nih, saya ambilkan yang pokok saja. Di halaman 430. Untuk menuliskan sebuah bilangan yang besar digunakan simbol garis. Topi ya, isinya topi. Di atas simbol yang disambungkan. Kalau misalnya V di top ini itu artinya 5 kali 1000. Jadi tadi kelipatan 1000 ya. Topi ini 3 kelipatan 1000 tadi. Jadi kelipatan 1000. Seperti Anda baca tadi 427 tadi loh. Kalikan 1000 halaman 427 tadi. Strip tadi ya. Pertemuannya double. Nomor 2. 5 ini adalah 1000 ya. Juta ya, 5 juta. Berarti 5 topi ini double loro ya kan? Topi ini double loro. Kalau M 10 di topi ini 1 berarti 10 kali 1000 10.000. Kalau M di topi ini 1000 kali 1000. Jadi M-nya double 1 juta. M-nya double loro 1000 kali 1000 berarti 1 juta dan seterusnya. Mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk Romawi sebenarnya. Itu langsung saja ya lihat halamannya 431. Tulis lambang bilangan Romawi untuk bilangan berikut 6. Apakah 6 itu II-nya jumlahnya 6, II-nya 6. Terus yang kedua, apakah sistem Romawi dibolehkan menulis lebih dari 3 lambang bilangan secara terus? Jadi tidak boleh melebihi 2, maksimal 2, lebih dari 2 tidak boleh. Jadi 6 ya 5 tambah 1, otomatis centang nangko I. Ya. Sebab dari kiri ke kanan nilainya turun berarti harus dijumlahkan. 4.000. Anda tulis MM-nya ini seperti ini. M, jadi 4.000. Terus bagaimana cara menuliskan menggunakan perkalian dengan 1000? 4.000, 4 kali 1000 sama dengan 4 dan seterusnya. Lanjut sekarang contoh-contohnya ini yang nyeleneh aja. 323 halaman 432. 323 berarti 300 ditambah 20 tambah 3. Itu ditulis 3 kali 100 ditambah 2 kali 10 ditambah 3 kali 1. Hasilnya 323 dan seterusnya. Terus contoh lagi 9 halaman 433. Ini ada 1 juta ditambah 900 juta 900.000 maaf 900.000 ditambah 50.000 ditambah 4.000. Jadi 1 kali 1.000 kali 1.000 ditambah 1.000 kurangi 100 kali 1.000 ditambah 50 kali 1.000 5 kurangi 1 dan seterusnya. Itu tulisnya seperti itu.
Sekarang diubah bentuk bilangan Romawi menjadi bilangan desimal. Lihat contoh langsung. Tulis bilangan Romawi ke bentuk desimal, misalnya X jendang-jendang II3. Artinya X-nya itu 10, jendangnya itu 5, ketiganya dianggap biasa. Itu kalau jumlah 18. Terus yang topi 1. Topi 1 tadi 1000. Nah, topinya double berarti 2 kali nolnya. Ya, kita ya. Kita pelajari tadi. Oke, sekarang kita coba aja nih, nanti biar latihan, biar tahu. Yang formatif 2, halaman 440. Kerjakan dulu, nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke.
Tangi.
Oke, bisa lanjut ya. Oke, lanjut. Oke. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya Mbak Hartini ya. Oke, Pak. Oke. Nomor 1. Oke. 1. Dalam sistem Romawi, C dapat dikurangi dari berapa? D, Pak. M sama dengan 1000. Ya, jadi itu Romawi C dapat dikurangkan, kurangnya lebih besar ya. Iya, Berarti itu dikurangi Iya, dari, Pak. bukan dari L, tidak bisa, tadi dari M. M-nya itu di depannya, jadi C di depannya M. Nah, oke, jadi yang saat ini. Terus berikutnya Pak Hendri, Mas Hendri ya, Mas Hendri. Nggih, Pak, hadir, Pak. Ada. Ya. Nomor 2 nggih, Pak. Ya. Nomor 2, penulisan angka Romawi yang keliru adalah do. Nah, kenapa keliru? Tidak boleh melebihi 3 ya. Lebih dari 3. Tidak boleh. Jadi nek ada betul. Maksimal 3 atau ya. C-nya 3. Jadi masa C-nya dijar papat ini tidak ada artinya tadi ya. Oke, betul. Hendri sudah. Yulia. Ya, Pak. Nomor 3. Penulisan angka Romawi yang tidak mempunyai arti yang do. Ya. Karena banyaknya lambang di sebelah kiri, yang dikurangi hanya boleh 1 lambang saja. Ya, betul. Jadi itu lambang. Jadi 3 tidak boleh. Maksud C. Yang arti ini itu. Jadi hanya kalau C boleh, kalau C-nya 3 tidak boleh. Oke. Ya. Mbak Lutfi. Ya, Pak. Yo. Nomor 4. Yang bukan lambang angka Romawi adalah B, N. Ya. N ini tidak ada ya. Romawi biasanya D, 500 L, 50 C, 100. Jadi N-nya berapa? Nah, tidak ada artinya. N, betul ya. Riani. Ya, Pak. Lambang bilangan Romawi dari 449. Yang D, Pak. Ya, jadi 449. Berarti harus ini 449. 9-nya tetap ditulis 440. 440 jadi 500 di C berarti 400 ya. 1 di 10. Kurangi 10. Nah, terus songone mburi. Jadi setelah untuk menambah pakai mburi di belakang. Kalau mengurangi di depan. Jadi C-nya tadi D-nya kurangi 1 berarti 400. C-nya kurangi X berarti 40. 9 tambah di belakang ya D. Gitu. Iya, Pak. Sapira. Iya, Pak. Nomor 6. Lambang bilangan Romawi dari 4764 yang C. 1V ada garisnya itu melambangkan 4 dikali 1000, kemudian ditambah DCC itu 500 ditambah 200, kemudian LX itu 50 ditambah 10, kemudian ditambah 1V itu berarti 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 4, ya betul. Jadi tadi ya topinya tadi menambahkan ribuan ya. Ribuan. Iya. Ribuan. Terus belakangnya tadi DCC-nya tadi yang melambangkan 700. 500. Nah, 500 tambah 2 ya. Iya. L-nya X berarti tadi untuk mengurangi. X-nya ditambah 10. Itu ditambah L-nya ditambah 10 ya. 64 ya. Oke. Jadi yang C.
Setiawan. Oke, Pak. Nomor 7. Ya. Bilangan desimal dari M, DC, CC, XL, IX itu C, Pak. 1849. Ya, jadi Anda nerangkan dulu tuh dari mana itu ya. Oke. Ya, M Jadi, niku dari M itu 1000. 1000 betul. D, C, C, C berarti niku 500 tambah 500. Jadi 800 tambah 100 berarti 800. Terus XL itu berarti 50 kurangi X-nya 10. 10 ya, betul. Nah. Terus IX itu X kurangi I berarti 9. 9 jadi ya. jawabannya 1849. 49. Betul. Ya. Sarah, Erin. Ya, Pak. Nomor 8. Bilangan desimal dari IC sama dengan jawabannya yang D, Pak. A, B, dan C itu jawaban salah. Salah. Jadi itu yang dipilih yang mana? Karena I itu tidak dapat dikurangkan dengan huruf C, Pak. Betul ya. Jadi yang Anda berarti apa ya, Mbak? I itu bolehnya dikurangin sama huruf V dan huruf X. Ya, jadi jawabnya apa? Jawabannya yang D, A, B, C, salah, Pak. Oh ya, setelah A, B, C, dan D, salah. Oke. Ya, lanjut. Pak, tanya Pak, untuk nomor 8 itu Pak. 8 Y. Itu nek misal 99 itu berarti penulisannya XC, IX, ngoten Pak? Oh, 99. Sing betul piye coba Anda. Mungkin ada yang tahu, tanya coba yang lain teman Anda coba gimana cara jawabnya, ada yang bisa enggak? Tanyakan teman Anda dulu. 99 itu nulisnya piye? Berarti 90 sama 9 ya Pak, berarti iya. XC, IX ngoten nggih Pak berarti nggih. Iya. Oh, nggih. Ya. Nggih, sampun Pak. Betul. Ya. Terus yang berikutnya. Mas Siti, Mbak kok Mas Siti. Mbak Siti Puji. Ya Pak, untuk nomor 9 untuk menjelaskan bahwa penulisan bilangan Romawi XXL tidak mempunyai arti, dijelaskan bahwa A angka X tidak boleh menjadi pengurang dari X. Ya, jadi XXL tidak mempunyai arti orang neng itu double. Paling ora ya dengar L ya siji bae lah kada dua berarti L tidak mempunyai arti apa X tidak boleh menjadi pengurang. Nah, lebih pengurang dari L. Ya, jadi yang A itu betul. Juliana. Oke, Pak. Untuk mengevaluasi hasil belajar siswa tentang penguasaan konsep bilangan Romawi, bilangan dapat dilakukan dengan memberikan beberapa soal untuk mengubah 1 Romawi menjadi bilangan desimal, 2 desimal menjadi bilangan Romawi. Pernyataan yang benar adalah yang C, Pak, 1 dan 2 benar. Ya, jadi Romawi menjadi bilangan desimal bisa mengubahnya. Desimal menjadi bilangan Romawi. Jadi hanya 1 dan 2, dua-duanya boleh. Tadi tidak hanya 1 tok. Tidak boleh, 2 tok ya tidak boleh. Jadi harus 1 dan 2. Mungkin ada pertanyaan yang sampai di sini, mungkin ada yang lain. Tanyakan. Oke, silakan. Saya jawab. Untuk bilangan Romawi. Jadi nanti untuk tugas Anda nanti saya kirim sore ya. Nanti sore kira-kira jam 4 nanti tak kirim lewat grup. Ya Pak. Oke. Yang gini aja nanti yang rumahnya jauh dikelompokkan nanti dikirim. Itu ketua kelasnya biar ambil seperti kemarin tuh. Jadi dikumpulkan yang rumahnya dekat-dekat, jadi tidak harus berkumpul. Di TTP ya boleh. Yang penting tekan gone. Ya.
Karena ya nanti karena bukti fisiknya nanti yang lagi tidak sulit. Apalagi kalau dikirim lewat WA tanpa bukti fisik seperti kemarin itu, wah, HP-nya kebak WA jawaban nanti bisa akal ya. Ketua kelas mengumpulkan ya orang bendino paling minggu pisan ya 2-3 kali. Pak, mohon maaf. Ya. Ini Pak, saya belum begitu ngeh banget yang itu yang dipakai topi itu maksudnya gimana loh Pak itu? Yang Topi ada tadi topinya. kan topinya itu kelipatan 1000, Mbak. Oh, Jadi 5 ditopeng ini gitu ya. Topinya ada panjang berarti kan 5.000. Nek topinya double dhuwur. 5 juta. Oh, gitu. Topi itu maksudnya angka itu ada nilai ribuan. Kalau topinya double berarti jutaan. Nilainya 1 Belum. juta. Jadi Anda lihat nih halaman berikutnya, coba kita lihat. Tadi ya dalam buku ada kok. Dalam buku ada pakai topi. Iya Pak, tadi pakai topi. ini yang di 4.34 itu loh Pak, kan yang nomor 2 dia itu kan udah X atasnya ada topinya gitu loh Pak. Yang nomor berapa? D. 4.34 itu loh Pak. 4.34 yang mana? Mengubah bilangan Romawi menjadi bilangan desimal yang D itu ada topinya. Sama yang E itu juga ada topinya semua itu. Oh gini, yang dia Anda lihat 9 di topi ini tadi. Iya. Berarti 9 itu 10 kurangi 1. Iya. Itu jawaban itu loh. Oh iya. 9 itu berarti itu topinya 1 berarti. Oh iya Pak, ini yang 1X berarti diuraikan dulu gitu ya Pak? Iya, diuraikan. Diuraikan dulu. Diurangi dulu. Gitu. Jadi 10 dikurangi 1 berarti kan 9. Ini kan diuraikan dulu. Baru dikalikan 1000 jadi berarti 10. Iya. Oh gitu ya Pak ya. Nggih, matur nuwun Pak. Rada dong. Nggih. Ya. Oke, ada yang lain? Jadi nanti tak kirim sore ya. Jadi untuk pertemuan hari nanti sampai ini dulu karena ada perlu sedikit. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Enggak. Maaf Bapak. Ya. Untuk nanti pengumpulan batas akhirnya kapan nggih Pak untuk yang TT2 ini nanti? Kamis sore atau Jumat pagi awalnya mungkin belum pertemuan, ya. Oh ya Pak. Ya, makasih Pak. Oke. Ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini sampai sekian dulu. Nanti kita ketemu minggu yang akan datang. Dan apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Selama nanti mengerjakan, soalnya kirim jam 4. Sekian dulu. Akhir wakala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.